Mereka yang selalu kritik Jokowi dengan keras dan tajam dan cenderung menghina. Apakah mereka konsisten melakukan kritik tajam dan keras terhadap Presiden Prabowo? Apakah di masa Jokowi mereka tidak dapat kue kekuasaan sehingga melakukan kritiknya setajam itu? Mari kita mulai dengan analisis sikap dari beberapa kelompok oposisi utama dan tokoh-tokoh pengkritik Jokowi terhadap kemungkinan kepemimpinan Prabowo, serta bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi intensitas dan arah kritik mereka. 1. Kelompok-kelompok pengkritik Jokowi dan kemungkinan sikap mereka terhadap Prabowo. Beberapa tokoh yang kritis terhadap Jokowi memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda, termasuk oposisi politik, aktivis hak asasi manusia, ekonom, tokoh agama, serta purnawirawan militer. Banyak dari mereka melayangkan kritik kepada Jokowi berdasarkan ideologi atau prinsip tertentu, misalnya, soal ekonomi, utang negara, kebebasan berpendapat, atau isu kedaulatan. Apabila Prabowo menggantikan Jokowi sebagai presiden, sikap mereka mungkin akan bergantung pada beberapa faktor utama, seperti kebijakan ekonomi dan pembangunan. Tokoh-tokoh seperti Rizal Ramli dan Said Didu sering mengkritik Jokowi dalam bidang ekonomi, terutama terkait utang negara dan proyek infrastruktur. Jika Prabowo melanjutkan pendekatan ekonomi yang mirip dengan Jokowi, fokus pada infrastruktur besar-besaran, kemitraan dengan investor asing, dan pembiayaan utang, mereka mungkin akan tetap mengkritik, karena mereka menilai pendekatan ini bisa memberatkan ekonomi dalam jangka panjang. Kebebasan sipil dan penegakan hukum, tokoh-tokoh seperti Amin Rais, Rocky Gerung, dan Habib Rizik Syihab adalah pengkritik keras terhadap berbagai kebijakan Jokowi yang mereka anggap membatasi kebebasan sipil, misalnya terkait UU ITE atau isu-isu penangkapan aktivis. Jika Prabowo menunjukkan sikap yang lebih represif terhadap kebebasan sipil, atau melanjutkan kebijakan-kebijakan serupa yang mengatur ketat media dan kritik publik, kelompok-kelompok ini mungkin akan tetap menjadi oposisi. Namun, jika Prabowo mengambil pendekatan lebih terbuka terhadap kebebasan sipil, mereka mungkin akan mengambil sikap yang lebih moderat. Isu agama dan politik identitas. Beberapa tokoh, seperti Tengku Zulkarnain dan Habib Bahar bin Smith, selama ini mengkritik Jokowi karena dianggap tidak cukup dekat dengan aspirasi kelompok Islam konservatif. Prabowo mungkin akan mencoba merangkul kelompok ini lebih dekat, mengingat sejarahnya di Pilpres 2019 di mana ia mendapat dukungan dari beberapa elemen konservatif. Jika Prabowo bisa menjaga hubungan baik dengan kelompok-kelompok ini, kritik dari kalangan tokoh agama mungkin akan berkurang. Namun, jika Prabowo lebih memilih pendekatan nasionalis yang moderat dan menjauhi politik identitas, kelompok-kelompok ini bisa berbalik menjadi pengkritik. 2. Gaya kepemimpinan Prabowo dan dampaknya pada kritik. Prabowo dikenal memiliki gaya kepemimpinan militeristik, yang berfokus pada ketegasan dan disiplin. Ini bisa berarti pendekatan yang lebih tegas terhadap oposisi. Jika Prabowo mengadopsi pendekatan kepemimpinan yang keras dan mencoba mengontrol kritik publik secara ketat, tokoh-tokoh seperti Rocky Gerung dan Fadlizon mungkin akan melanjutkan kritik mereka, terutama jika mereka merasa ada pembatasan terhadap demokrasi. Mereka bisa jadi lebih vokal apabila merasa bahwa kebijakan Prabowo tidak memberikan ruang bagi perbedaan pendapat. Pendekatan terhadap ekonomi nasional, Prabowo telah menunjukkan ketertarikannya pada ekonomi nasionalis yang lebih mandiri, berbeda dengan fokus Jokowi pada investasi asing. Jika Prabowo mendorong ekonomi berbasis pertanian, industri lokal, dan penguatan BUMN, tokoh-tokoh yang kritis terhadap utang asing dan dominasi perusahaan multinasional mungkin memberikan dukungan atau setidaknya mengurangi kritik mereka. Namun, pendekatan ini juga menghadapi risiko dalam hal daya saing ekonomi global dan potensi krisis ekonomi, yang bisa menjadi bahan kritik di masa mendatang. Kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Karena latar belakangnya di militer, Prabowo mungkin akan memperkuat anggaran militer dan keamanan nasional. Ini bisa menarik kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia yang menyoroti risiko potensial penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika ada kebijakan yang memperketat pengawasan terhadap organisasi masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Din Syamsuddin dan Faisal Assegaf mungkin akan tetap kritis jika Prabowo mengambil kebijakan yang mereka nilai terlalu otoriter dalam bidang ini. 3. Dinamika perubahan afiliasi politik dan sikap oposisi. Beberapa tokoh yang saat ini mengkritik Jokowi bisa jadi akan mengubah sikap mereka tergantung pada afiliasi politik dan koalisi yang terbentuk di bawah kepemimpinan Prabowo. Afiliasi politik.
Tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan partai-partai tertentu mungkin akan berubah sikap jika partai mereka menjadi bagian dari koalisi pemerintah Prabowo. Sebagai contoh, jika tokoh dari PKS atau PAN, seperti Mardhani Alisera atau Amin Rais, bergabung dengan koalisi pemerintahan, mereka bisa jadi akan lebih lunak atau bahkan mendukung kebijakan Prabowo, kecuali jika ada perbedaan yang substansial. Fokus baru pada kebijakan berbasis kepentingan nasional. Prabowo dikenal memiliki visi yang kuat terhadap kemandirian nasional. Jika ia berhasil memperkuat ekonomi lokal dan kebijakan berbasis kepentingan nasional, beberapa kritikus ekonomi seperti Rizal Ramli atau Said Didu mungkin akan mendukungnya, terutama jika mereka merasa visi tersebut lebih sesuai dengan harapan mereka. Sebaliknya, jika ada kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat atau memberatkan ekonomi nasional, kritik dari mereka mungkin justru akan semakin kuat. 4. Kepemimpinan Prabowo dalam konteks isu-isu kontroversial dan tantangan baru. Jika Prabowo menjadi presiden, ia kemungkinan akan menghadapi tantangan seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, memperbaiki ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 akan menjadi prioritas utama. Jika langkah-langkah Prabowo tidak menunjukkan hasil yang signifikan, tokoh-tokoh yang kritis pada kebijakan ekonomi, seperti Said Didu dan Ferry Juliantono, mungkin akan melanjutkan kritik, khususnya jika Prabowo menggunakan pendekatan yang dianggap konvensional atau terlalu mengandalkan investor asing. Stabilitas politik dan polaritas sosial, Indonesia telah mengalami polarisasi politik yang tajam, terutama sejak Pilpres 2014 dan 2019. Jika Prabowo gagal mengatasi polarisasi ini, tokoh-tokoh yang berpengaruh di kalangan masyarakat, seperti Habib Rizik dan Roky Gerung, mungkin akan tetap kritis atau bahkan lebih keras dalam mengkritik kebijakannya. Isu lingkungan hidup. Jika Prabowo tidak fokus pada isu lingkungan atau memilih kebijakan yang justru merugikan keberlanjutan lingkungan, tokoh-tokoh aktivis lingkungan atau akademisi yang peduli pada isu ini mungkin akan menjadi suara kritis terhadapnya. Ini akan sangat penting karena isu lingkungan semakin mendapatkan perhatian baik dari masyarakat lokal maupun internasional. 5. Kebijakan ekonomi dan respon tokoh-tokoh pengkritik. Prabowo telah beberapa kali menyuarakan pandangan tentang ekonomi yang cenderung nasionalis, fokus pada swasembada pangan, dan keberlanjutan industri lokal. Namun, jika kebijakan-kebijakan ekonominya tidak menunjukkan perubahan signifikan atau bahkan menunjukkan dampak negatif, para kritikus Jokowi kemungkinan akan tetap vokal dalam menyorotinya. Utang luar negeri. Jika Prabowo memutuskan untuk tetap melanjutkan pinjaman luar negeri untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau lainnya, kritik dari tokoh-tokoh seperti Rizal Ramli dan Said Didu mungkin akan tetap ada. Mereka berpendapat bahwa utang luar negeri, terutama dalam jumlah besar, bisa membahayakan kemandirian ekonomi dan membuat Indonesia bergantung pada negara atau lembaga pemberi pinjaman. Namun, jika Prabowo bisa menunjukkan hasil signifikan dari utang yang ada, seperti peningkatan sektor ekonomi lokal atau pengurangan ketergantungan impor, kritik mungkin akan berkurang. Investasi asing. Jika Prabowo mendatangkan investasi asing dengan tetap memberikan hak kendali kepada Indonesia, kritik terhadap dominasi asing yang selama ini dilayangkan kepada Jokowi mungkin akan berkurang. Namun, jika Prabowo malah membuka ruang lebih besar bagi investor asing dalam proyek strategis tanpa kendali yang jelas, kritik dari kelompok nasionalis dan ekonomi yang kritis pada isu ini akan terus menguat. Mereka akan khawatir bahwa Indonesia kehilangan kendali atas aset-aset strategisnya. Swasembada pangan. Prabowo dikenal memiliki pandangan yang tegas terhadap kebutuhan swasembada pangan, yang melibatkan kebijakan memperkuat sektor pertanian lokal. Jika ia mampu meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi impor pangan, kemungkinan besar tokoh-tokoh yang selama ini mengkritik pemerintah akan mendukungnya. Namun, tantangan dalam swasembada adalah memastikan produksi pangan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan harga yang terjangkau, sehingga jika kebijakan ini tidak berhasil dan justru membuat harga pangan melonjak, kritik mungkin akan muncul dari para ekonom dan aktivis sosial. 6. Kebijakan politik dan dinamika kritik dari tokoh-tokoh oposisi. Prabowo memiliki sejarah yang beragam dalam politik Indonesia dan pernah bersaing ketat melawan Jokowi. Jika Prabowo menjadi presiden, perubahan dalam lanskap politik akan sangat signifikan. Berikut beberapa skenario terkait kebijakan politik yang mungkin ditempuh dan bagaimana para tokoh yang sebelumnya mengkritik Jokowi akan meresponsnya. Demokrasi dan kebebasan berpendapat. Prabowo memiliki latar belakang militer dan kecenderungan tegas dalam pandangan politik.
Jika ia mengadopsi pendekatan yang lebih ketat terhadap kebebasan berpendapat atau melanjutkan kebijakan yang dianggap represif, tokoh-tokoh seperti Rocky Gerung dan Din Syamsuddin mungkin akan tetap mengkritiknya. Mereka menilai pentingnya demokrasi dan hak-hak warga negara, sehingga jika ada pembatasan terhadap kebebasan media, aktivisme politik, atau ruang demokrasi lainnya, kritik bisa lebih tajam. Arah koalisi dan loyalitas partai, beberapa tokoh yang saat ini berada di barisan oposisi bisa jadi mengubah posisi mereka jika partai mereka bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Misalnya, Amin Rais yang dekat dengan PAN atau Mardhani Alisera dari PKS mungkin lebih memilih untuk mendukung Prabowo jika kebijakan pemerintahannya sesuai dengan agenda mereka. Namun, jika Prabowo memilih arah yang cenderung bertolak belakang dengan ideologi atau visi mereka, seperti mengurangi keterlibatan agama dalam politik, mereka bisa tetap atau bahkan semakin kritis. Kebijakan anti-korupsi, isu anti-korupsi akan menjadi sorotan utama dalam pemerintahan Prabowo. Jika Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat KPK dan memperketat pengawasan terhadap pejabat negara, dukungan dari masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis mungkin akan meningkat. Namun, jika Prabowo dianggap tidak cukup proaktif atau bahkan justru memperlemah lembaga anti-korupsi, tokoh-tokoh seperti Bushro Mukhodas dari Muhammadiyah atau Said Didu bisa mengkritik keras kebijakan tersebut. 7. Kebijakan agama dan sosial, serta respon dari tokoh-tokoh agama. Dalam konteks Indonesia, kebijakan agama sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan polarisasi. Sejumlah tokoh agama telah kritis terhadap pemerintahan Jokowi, khususnya dalam hal yang mereka anggap sebagai kurangnya perhatian terhadap kelompok Islam konservatif. Prabowo, yang pernah didukung oleh kelompok-kelompok ini di masa lalu, kemungkinan akan mendapat perhatian dari mereka. Hubungan dengan kelompok Islam konservatif, Prabowo memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang baik dengan kalangan Islam konservatif yang mendukungnya pada masa lalu, seperti Habib Rizik dan Habib Bahar. Namun, jika Prabowo memilih untuk lebih mendekati kelompok Islam moderat atau mengambil sikap yang lebih nasionalis sekuler, kelompok-kelompok konservatif ini bisa berbalik mengkritiknya dengan tajam. Isu moralitas dan hukum Islam. Tokoh-tokoh seperti Tengku Zulkarnain dan Habib Novel Bamukmin memiliki ekspektasi terhadap kebijakan moralitas dalam pemerintahan. Jika Prabowo dianggap tidak cukup proaktif dalam hal ini atau bahkan mengesampingkan isu moralitas, mereka kemungkinan akan melanjutkan kritik yang sebelumnya mereka tujukan kepada Jokowi. Prabowo mungkin perlu mencari keseimbangan dalam hal ini, mengingat isu-isu seperti penegakan hukum syariah atau kebebasan berekspresi terkait agama adalah topik yang sangat sensitif. Pendidikan dan kebijakan sosial, tokoh agama seperti Din Syamsuddin mungkin akan memperhatikan kebijakan Prabowo di bidang pendidikan dan sosial. Jika Prabowo berfokus pada pendidikan yang inklusif dan progresif, ia mungkin akan mendapat dukungan dari kelompok moderat. Namun, jika kebijakan pendidikan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama tertentu, kritik dari tokoh agama bisa saja tetap mengemuka. 8. Kebijakan lingkungan dan pandangan tokoh aktivis lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, isu lingkungan hidup semakin mendapat perhatian publik. Indonesia menghadapi tantangan besar terkait perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi lingkungan yang berdampak luas. Tokoh-tokoh aktivis lingkungan atau akademisi peduli lingkungan akan melihat kebijakan Prabowo terkait ini. Pembangunan berkelanjutan. Jika Prabowo mengadopsi pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, kritik mungkin akan berkurang, terutama dari aktivis lingkungan. Namun, jika ia melanjutkan proyek-proyek besar yang berdampak pada ekosistem tanpa pendekatan yang lebih hati-hati, kritik bisa muncul dari tokoh-tokoh seperti Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan kelompok-kelompok lingkungan lainnya. Deforestasi dan industri kelapa sawit. Jika Prabowo membiarkan eksploitasi hutan secara berlebihan atau tidak mengatur industri kelapa sawit secara ketat, hal ini akan mengundang kritik dari aktivis lingkungan. Jika ia memprioritaskan ekonomi tetapi mengabaikan dampak lingkungan, kritik terkait ketidakpedulian terhadap keberlanjutan bisa menjadi intens. Secara keseluruhan,
Apakah tokoh-tokoh pengkritik Jokowi akan tetap vokal di bawah pemerintahan Prabowo bergantung pada berbagai faktor, seperti pendekatan Prabowo terhadap kebebasan sipil, ekonomi, lingkungan, serta hubungan dengan kelompok agama dan nasionalis. Jika Prabowo mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat dengan pendekatan yang lebih adil, sebagian dari mereka mungkin akan mendukungnya termasuk membagi kue kekuasaan seperti Fadlizon sudah diberikan kursi menteri. Fahri Hamzah juga demikian diberikan kursi menteri, tentu mereka yang dapat kue kekuasaan akan diam seribu bahasa. Sebaliknya, jika Prabowo memilih pendekatan yang mirip dengan kebijakan yang dikritik saat ini, kritik mungkin akan terus berlanjut, bahkan semakin keras. Ditulis oleh Dr. Hengki Tamando Sihotang, Direktur IOSCNC, Lembaga Riset dan Publikasi.